Dulu, gue sering ngelihat orang dewasa yang bawa anak kecil. Aslinya, mereka kayak om-om dan opa, paman, bibi, gitu deh. Tapi sekarang, ngelihat ke sekeliling, ternyata mereka seumuran sama gue. Gila, kayaknya waktu jalan cepet banget deh. Perasaan baru kemarin masih ngeliatin orang tua yang lagi jalan santai di taman. Sekarang, orang-orang tua itu kayaknya jadi semakin jarang. Apa jangan-jangan generasi mereka udah punah? Ya, nggak mungkin lah. Mungkin mereka lagi pada sibuk ngurusin cucu kali ya. Ya ya, yang jelas. Ini jadi salah satu tanda kalau gue udah semakin tua. Dulu ngerasa kayak anak kecil yang belum ngerti apa-apa. Sekarang, udah sama-sama kayak mereka. Bayar tagihan, ngurus kerjaan, dan menghadapi kenyataan hidup yang kadang pahit. Tapi, walaupun ngerasa tua, tetap semangat menjalani hidup. Yah, nggak bohong deh. Zaman sekarang canggih banget. Ada aja aplikasi yang bisa ngebantu kita. Salah satunya yang gue pakai adalah aplikasi pengenal suara burung. Sering banget gue dengar suara burung, yang nggak gue kenal, kayak ngejekin gitu. Nah, pakai aplikasi ini, akhirnya gue bisa tahu kalau itu suara mockingbird. Keren banget kan? Ternyata dia sering nongkrong di sekitar rumah gue, kayaknya dia bersarang di sana deh. Seneng banget akhirnya bisa kenalan sama dia. Dulu cuma dengar suaranya doang, sekarang tahu namanya dan bisa ngelacak jenis burungnya. Seru banget ngeliatin dunia burung jadi lebih deket gini. Dengar-dengar zaman sekarang, tahun 90-an, udah dianggap sejarah kuno. Ya ampun, nggak bisa terima gua. Dulu pas kecil, tahun 60-an aja, kayak zaman purba gitu. Masa iya sekarang, giliran tahun 90-an, yang dianggap tua? Logika nggak usah diajak ngobrol deh. Tahun 90-an itu keren abis. Musiknya mantap, gamenya seru, fashionnya juga kece. Masa iya cuma beberapa tahun aja, udah dianggap kuno? Pokoknya, jangan ngarep gue bakal ngakuin kalau tahun 90-an udah tua. Perasaan baru kemarin, main Tamagotchi dan nonton Power Rangers. Iya, duh, jadi ngeri sekarang kalau di foto pakai HP orang. Soalnya, pas mereka ngeliatin fotonya ke gue, yang muncul pasti muka tante-tante. Gitu deh, serius deh, nggak bohong. Kayak ada peri, ada filter penuaan, otomatis gitu di kamera HP zaman sekarang. Mau pakai filter juga percuma. Tetap aja kelihatan kerutan halus di pinggir mata dan warna rambut yang mulai beruban. Hiks, kejam banget emang hidup ini. Dulu ngerasa kayak anak muda abadi, sekarang udah jadi tante-tante. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi? Terima nasib aja deh. Dulu banget, pas masih kecil, sering banget disuruh pulang sebelum lampu jalanan nyala. Kalau enggak, bisa deh dimarahin habis-habisan. Sampai sekarang pun, sebenarnya masih ngerasa deg-degan kalau keluyuran pas hari udah mulai gelap. Lampu jalanan kayak ngasih sinyal bahaya gitu. Woi, udah malam, pulang sana. Nggak ngerti deh kenapa orang tua dulu pada ketat banget soal ini. Apa takut diculik monster lampu jalanan kali ya? Hahaha. Tapi bercanda deh. Mungkin mereka cuma khawatir aja kalau anaknya keluyuran malam-malam. Sekarang sih udah gede, jadi bisa pulang agak maleman dikit. Tapi tetap aja, ada rasa nggak enak gitu kalau lihat lampu jalanan nyala. Kayak ada alarm berbunyi di kepala yang ngingetin buat cepet pulang.
Percaya deh, nggak pernah kepikiran. Sebelumnya bakal excited ngelihat alat pel. Tapi beneran deh, gue baru aja beli pel uap. Dan rasanya seneng banget. Kayak dapat gadget terbaru aja. Selama ini ngepel lantai, itu ngebosenin dan capek. Apalagi kalau lantai kotornya membandel. Nah, katanya pakai pel uap ini bisa ngebersihin lantai lebih cepat dan efektif. Plus, katanya bisa ngebasmi kuman juga. Wah, keren banget kan? Biarin deh kalau ada yang ngeledek, bilang norak. Yang penting rumah jadi bersih dan bebas kuman. Pokoknya, nggak sabar buat nyoba pel uap baru gua ini. Zaman sekarang bangun tidur aja, udah langsung disambut sama pegel di punggung. Kayak udah jadi keseharian aja gitu. Mau ngapa-ngapain, jadi susah. Belum lagi soal pipis. Dulu, biasanya ada peringatan dulu sebelum kebelet. Sekarang, nggak ada. Bisa tiba-tiba aja ngerasa pengen pipis banget. Kayak lagi nonton film seru, terus tiba-tiba datang keinginan ngedance dangdut. Langsung deh panik dan lari ke kamar mandi. Emangnya ini efek samping kebanyakan nonton drakor atau kena karma karena dulu suka nunda pipis ya? Entahlah, yang jelas hidup sekarang penuh kejutan, terutama soal punggung pegel dan pipis dadakan. Buka media sosial sekarang rasanya kayak masuk ke dunia asing. Rame banget sama postingan artis-artis yang nggak gue kenal. Mana namanya pada susah-susah lagi. Kayak plesetan nama obat. Mau ngikutin tren juga bingung. Istilah FYP apaan sih? Artis viral terbaru? Nggak ngerti juga siapa. Kayaknya Kyakshino. Kayaknya gue udah ketinggalan zaman deh. Hicks. Dulu mah beda. Artis yang nongol di TV itu aja. Sekarang, gantian kayak Permadani. Sebentar muncul, sebentar hilang. Kayak bintang jatuh tapi nggak ngasih harapan. Mending deh kayaknya gue lanjut nonton drakor aja. Lebih ngerti ceritanya daripada pusing mikirin artis-artis baru yang enggak jelas. Pernah nggak sih ngerasain drama kayak gini? Pagi-pagi buka jadwal, ternyata ada dua dokter berbeda yang harus ditemui di hari yang sama. Wah, langsung deh kepikiran gimana caranya biar semuanya bisa jalan lancar. Bawaannya jadi kayak mau ngikutin lomba lari aja. Dari satu klinik ke klinik lain, ngitung waktu, dan berharap nggak telat. Belum lagi ngurusin administrasi dan antri di ruang tunggu yang bisa bikin bete. Tapi ya mau gimana lagi, udah janji ke dokter, ya harus ditepati. Walaupun capek dan penuh drama, akhirnya semua urusan dokteran di hari itu selesai juga. Lagian, siapa sih yang mau sakit? Mending capek sehari daripada sakit berhari-hari. Lagi asyik scroll Instagram pagi ini, tiba-tiba nongol postingan aneh. Gimana nggak aneh? Fotonya istana gede banget. Terus di captionnya ditulis, kamu dibayar 1 juta pound sterling untuk tinggal di sini sama bestie kamu. Tag mereka biar bisa mulai packing. Langsung deh elus-elus dada sambil mikir, wah, nggak kebayang tuh biaya listriknya, pasti gede banget. Emang enak ya tinggal di istana, fasilitas lengkap, luas lagi. Tapi coba deh bayangin tagihan listrik yang datang tiap bulan. Bisa-bisa langsung pingsan, kali ya. Lagian, konten kayak gitu menurut gua nggak realistis. Hidup enak mah nggak cuma soal tinggal di istana mewah. Mending mah bersyukur sama apa yang kita punya sekarang. Sekali-sekali ngelihat konten nggak masuk akal kayak gitu, ya udah.
Nggak nyangka banget, zaman udah berubah secepat ini. Dengar-dengar nih ya, baju yang biasa gua pakai pas SMA dulu sekarang dibilang vintage sama adik-adik kantor. Hah? Masa iya? Gua lulus SMA aja baru tahun 2005. Kok bisa-bisanya baju zaman itu udah dianggap kuno? Parahnya lagi, newasnya bukan main pas lihat kaos Nirvana yang gua beli di Hot Topic tahun 2003 nongol di toko vintage. Harganya lagi, nggak main-main, sampai $150. Serius deh, ngeliat gaya dulu yang sekarang jadi tren retro, bikin gua ngerasa kayak nenek-nenek mendadak. Emang sih, tren fashion itu selalu berubah, tapi tetap aja nggak nyangka bakal cepet gini. Dulu ngerasa kayak anak muda kekinian, sekarang udah kayak museum, berjalan, Hicks. Tapi ya udahlah, daripada pusing, mending terima kenyataan aja. Lagian, yang penting, nyaman sama gaya sendiri. Jangan ngaku anak gaul kalau belum pernah ngerasain FOMO, fear of missing out, level dewa kayak gue. Jadi ceritanya, malam Jumat kemarin tuh ada Aurora Borealis, Northern Lights, yang katanya keren abis. Nah, gue, karena lagi ngantuk berat, langsung deh tidur cepet, jam 10.45 malam. Pagi harinya, bangun-bangun langsung diserbu sama temen-temen yang pada pamer foto Aurora, kece badai. Mereka ngeliat Aurora secara langsung dong. Duh, langsung deh, nyesel setengah mati. Masa iya kesempatan ngeliat Aurora yang langka, gitu dilewatin, cuma gara-gara ngantuk? Lagian kan, nggak tiap hari ada Aurora. Ya udahlah, pasrah aja. Mungkin ini hukuman, karena kebiasaan tidur cepet di hari Jumat. Tapi ya udahlah, daripada mikirin yang lewat, mending fokus nggak ngulangin kesalahan yang sama. Kan? Lain kali, kalau ada acara seru kayak lihat Aurora, nggak bakal tidur cepet lagi deh. Lagi ngerasa kayak robot tua yang lagi ngadat deh. Seriusan, nggak bisa ngelakuin gerakan apapun tanpa ngeluarin suara erang. Mau bangun dari kursi aja, rasanya kayak beban berat yang harus diangkat. Kadang suka mikir, apa ini efek samping keseringan nonton film maraton sampai lupa olahraga? Atau jangan-jangan gue udah kena penyakit misterius yang gejalanya ngeluarin suara nang erang setiap gerak? Serem. Daripada mikirin yang aneh-aneh, mending langsung ke dokter aja kali ya. Siapa tahu dokter bisa ngasih solusi, biar nggak kayak robot tua lagi. Pernah nggak sih, lagi santai-santai di rumah, tiba-tiba ada suara berisik dari luar yang bikin bete? Gua ngalamin ini, hampir tiap hari. Apalagi kalau ada mobil kencang lewat, atau tetangga puter musik, pakai bass yang jedak-jeduk. Langsung deh fokus hilang, mood jadi jelek, dan yang ada malah emosi yang naik. Rasanya pengen teriak bilang, bisa diam dikit nggak sih? Tapi ya percuma. Emang ya, polusi suara itu nggak kalah ngerinya sama polusi udara. Bikin hidup jadi nggak tenang, dan nggak bisa fokus. Untungnya, zaman sekarang udah ada headset yang bisa jadi penyelamat. Pakai headset, langsung deh, dunia jadi damai. Bisa ngelancarin aktivitas tanpa terganggu suara-suara berisik